Kenapa akhirnya you bersuara mengenai kasusnya Lesti? Gila, ini orang keren. First, dia melaporkan tanpa babi bu dulu. Teman-teman kita kebanyakan kan akan sebentar ya, gue pastikan Mikir muka gue dulu. kasihan. Enggak, Ya. muka gue kasihan, ayo kita panggil semua media, yuk kita ke kantor polisi rame-rame. Oke. Ya kan? Ya. Lo mau curhat apa mau ngelapor? Ya. Right? Melihat dia, banyak perempuan lebih berani ngelapor setelah itu. Iya ya, ternyata it's okay ya ngelapor. Saya mau ngelapor Ya. She brings a good impact. Dan gue harus berterima kasih atas itu. Ini adalah bagian dari dia menghargai dirinya sendiri. Very Dan true. sebenci-bencinya lo sama satu Ya. orang, mungkin di saat ini Ya. posisinya si Bilar ya. Sampai kapanpun sebenci-bencinya lo akan dia, dia sampai lo mati akan tetap jadi bapaknya dari anaknya si Lesti lo. So, Hai guys, jumpa di vlog aku. Seneng banget hari ini akhirnya ya. Dulu udah pernah sih podcast sama teman aku ini. Sebenarnya kita tuh selalu punya idea at the back of our head adalah pengennya bikin ini 3 Melani jadi satu. Melani Ricardo, Melani Putria, dan Melani Subono. Tapi hari ini karena yang satu lagi sibuk maraton, sibuk angkat beban. Jadi hari ini bersama dengan Melani Ricardo dan juga Melani Subono, everybody. yeay. Yang satunya mah sibuk lari aja gitu ya. Lari. Enggak. Sekarang dia bukan sibuk lari. Apalagi? Sibuk pengantin baru. Oh iya sih. Kayaknya dia habis pengantin baru lari lagi deh. Kagak ada capek-capeknya nih orang. Asal jangan lari dari kehidupan ya, Bo. Iya, itu dah. Itu tugas gua aja. Anda kapan pengantin baru lagi? Besok kalau nggak hujan. Kalau jemuran gue kering hari Jumat. Melani Subono, how are you girl? I'm good, I'm alive. Cukup waras. Yes, cukup waras itu dia ya. Melani ini salah satu teman yang menurut gue sangat kritis, as you guys know lah ya. Tapi mungkin balik lagi gini, Mel, lu tuh what are you? Kalau boleh memberikan label, walaupun gue tahu lu sebenarnya nggak suka labeling up things that you do, tapi what are you? Kalau gue bilang artis, Melani itu sekarang kayaknya kurang pas deh kalau cuma dibilang artis. Karena lu lebih into hal-hal yang bersifat manusiawi, and then hal-hal yang sensitif. Lu tuh ikut speak up. So what are you? Harus banget ya. Harus. Karena orang terpaksa gini, lu pakai komen, lu sebagai apa? Pasti kan kadang-kadang netizen ada yang bertanya seperti itu. Gue manusia yang peduli lah, seniman yang peduli. Nah gitu kali ya, enak ya. Seniman yang peduli. Karena pada dasarnya gue sangat menggunakan musik gue untuk bukan komersil dan menjual cinta-cinta yang yang enggak gitu kan, tapi gue menggunakan musik gue dan semua karya gue untuk bersuara. Tapi kalau gue bilang humanis, artinya kan cuman ke manusia. Sementara gue juga sometimes I work with animals dan segala macam. Jadi gue bilang aja diri gue adalah seorang seniman yang peduli. Seniman yang peduli with any kind of things. With any kind of things. Jadi gue lurusin ya, lu bukan feminis. I can say feminist. Feminist itu cuma salah satu bagian yang ada di itu tapi tadi. Tapi lebih general lagi. Gitu. Karena kalau gue bilang feminis, only feminis nggak juga. Banyak kasus yang berhubungan dengan pria pun gue advokasi atau mendampingi. Gitu. Jadi pada saat anything yang diciptakan oleh Tuhan, menurut gue mereka punya hak hidup. Mau itu alam, mau manusia, mau hewan. Dan ya gue bantu bersuara pada saat gue bisa. Jadi kalau humanis kan berarti lo hanya concern dengan masalah manusia. Tapi kayak kemarin ada binatang yang disiksa, lo juga speak up. So basically semua makhluk hidup yang diberikan nafas sama Tuhan. Memaksimalkan otak dan hati dan mulut yang dikasih sama Tuhan. Sebelum gue going into your statement mengenai satu kasus yang ya udahlah semua orang udah tahu, kasus KDRT yang diduga menimpa Lesti gitu ya. Sebelum ke itu, gue akan tanya dulu nih, lu tuh kan anak orang kaya, Mel. Udahlah, bapak lu tuh Java Bapak ibu gue yang kaya. Bapak ibu lu orang kaya. Terus ngapain lu sibuk dengan hal-hal yang mungkin sebetulnya quote unquote tidak menguntungkan lu secara finansial? Ya pasti orang kan melihatnya gitu. Kenapa akhirnya tertrigger dan rindu untuk speak up dan membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan suara lu? First of all, yang tajir bapak ibu gue. If you see BCA gue hari ini ada berapa ratus ribu, dan bapak ibu gue dari dulu ngajarin gitu, itu duit gue. Lu mau jajan, kerja sendiri. When you're in deep gitu atau trouble, maka datengin gue. Tapi mau bapak ibu gue juga gitu, pada saat gue bilang gue butuh duit segini-gini. Untuk apa? Untuk segini. Gue harus jelas ngomong pada saat gue pinjam, maka lo gue akan dikejar sampai mampus, kapan cicilan, kapan ini, pada tanggal berapa dan segala macam. Pada saat anak-anak lain punya mobil sejenis, gue naik umum.
bapak ibu gue kan. Iya, dia naik salah satu taksi online kesini. Dan gue memang tidak punya kendaraan karena bapak ibu gue, lo mampu apa enggak, pantas atau enggak. Kalau nggak mampu ya udah, mampunya itu ya itu aja. Gue udah ekspektasi anaknya Jaka Musikindo harusnya udah pintu 2 dong nih, mobil sport datangnya gitu loh. Pintu 2, jendelanya banyak. Bus kota dong kata gue, naik bus kayak itu dah. Iya, minimal sepatunya lo butang kayak apa kayak gitu. Lo lihat dong Roke. Ini salah satu sepatu gue yang paling bersih karena mau syuting. Gue ini ceritanya. Syuting ada 4 hari ini, Wi. Mohon maaf, asisten bawa 5, 6? Nggak ada, boro-boro. Gue pernah pakai asisten, bapak gue nanya, tangan kagak bisa dipakai lagi, katanya gitu. Padahal dulu ya, Jude, zaman gue tuh naik, kan gue era 90s ya, nonton Alanis Morissette, name it deh, Jaka Musikindo gila. Itu gue ada yang nonton satupun kagak. Kerja ya Anda di belakang dan itu dengan kontrak yang jelas sama bapak gue gitu. Jadi first itu, kedua gue akan sangat malu kalau gue butuh alasan untuk peduli sih. You don't need a reason. Isn't that what all life and religion and whatever is about? Ya. Dan yang ketiga, karena gue sadar I'm so damn powerful. You're so damn powerful. Means you have platform, you have followers. Dan orang kadang-kadang berpikir, wah gue nggak akan didengar kan. Siapa gue? Follower gue sekian M. Daripada gue mungkin punya setengah dari cuman yang teman-teman gue gitu ya. Tapi tidak satu pun di apapun yang gue tulis akan ada orang nawarin pemutih ketek. Atau kalau sekarang mata minus dan segala macam, nggak ada. Kedua, dan terakhir, kalau lo pun punya cuma misalnya 30 followers atau subscriber or whatever, maka setiap kali lo bangun pagi ada 30 orang yang lihat lo ngapain. True. You are influencer untuk 30 orang tersebut. You are actually impacting their life. Yes. Mau That's itu very true. 10 juta, mau itu 30. Very true. You are influencer. Dan gue sudah melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu bahwa pada saat gue post sesuatu, ayo kita turun lah keadilan. Berapa puluh ribu orang turun demo. Ternyata mereka, ayo gue ngelakuin. I am that powerful. Wow. Dan sangat tolol kalau gue nggak manfaatin itu. Right. So lo pengen platform yang Tuhan kepercayakan sama lo ini, berapapun followersnya, mungkin lo tidak sebanyak teman-teman yang lain, tapi buat lo ini harus maksimal memberikan impact yang positif buat orang lain. Dan kalau lo ngeliat dari medsos kayak Instagram gue aja, gue tuh ngeblok orang hampir 300 ribuan. Wow. Karena pada saat gue ngomong mereka nggak nyambung, pada saat gue ngomong yang serius mereka malah dagang apa segala macam. So, atau berapa ratus ribu yang gue punya adalah yang benar-benar solid. Wow. What I say they go. Pada saat gue ngomong sesuatu mereka bergerak. Ini gue bilang that's power. Oke. Next, kenapa akhirnya you bersuara mengenai kasusnya Lesti? Mungkin aja orang bilang, oh lo cuma suatu public figure yang pengen riding the wave. Ikutan juga, pasti ada dong Mel. Lo ikutan, oke bahasa Indonesianya gampang, lo numpang pansos lo biar naikin engagement bisa aja. Tapi I know for sure, karena we've been friend quite long gitu. Walaupun kita gak selalu contact all the time, tapi gue tahu what kind of character you have inside of you. Kagak mungkin mesti menurut gue seorang Mel Subono tuh posting sesuatu hanya untuk naikin engagement dan naikin endorsement. Tapi there must be something yang lo pengen juga, kenapa lo akhirnya jadi involved? Right. Gue salah satu bentuk campaign gue selama ini adalah dan salah satu kegiatan yang selalu gue lakukan adalah pendampingan perempuan, mau itu dari advokasi, nggak usah perempuan sih, cowok pun mereka mengalami KDRT ya gitu. So pada saat ini gue dengar terjadi pada Lesti, which gue juga belum tahu ini benar terjadi atau apapun, gue selalu ngomong ini cuma terduga, jalur hukum masih gila, ini orang keren. First, dia melaporkan tanpa babi bu dulu. Teman-teman kita kebanyakan kan akan sebentar ya, gue pastikan muka gue kasihan, muka gue kasihan, ayo kita panggil semua media, yuk kita ke kantor polisi rame-rame. Oke. Ya kan, lo mau curhat apa mau ngelapor? Right, itu pertama. Kedua, dia apapun itu, setelah gue post itu, terima kasih Lesti, you won't believe berapa ratus DM atau even personal message datang ke gue, dan melihat dia banyak perempuan lebih berani ngelapor setelah itu. Iya ya, ternyata it's okay ya ngelapor. Saya mau ngelapor Iya ya, ternyata ini ya, it's okay deh, saya mau speak up mulai hari ini. Jadi whatever she does itu bawa good impact buat orang lain yang mungkin dealing with the same thing. Yes, dan jangan sedih, banyak sekali teman-teman kita juga dengan nama sangat besar dealing with the same thing. Gue nggak sekali dua kali, teman-teman kita sendiri
yang udah punya status, punya nama besar, punya apapun mengalami hal kayak gitu, gue mau dampingin, mereka mundur sendiri. Gue kan nggak bisa ngelapor atas nama mereka dong, gitu kan. Ya lo mundur, gue mau ngapain? Dan begitu gue tanya, mereka cuma gitu, aduh besok produk nggak ada yang mau ketemu gue lagi, aduh gue malu lah, aduh kemarin kan gue nikahnya gede-gedean masuk TV, aduh kan gue gini-gini. Jadi banyak pemikiran akhirnya ya Mel? Iya, jadi she brings a good impact. Dan gue harus berterima kasih atas itu. Right, oke. Ini kan kasus masih baru jalan, artinya semua masih diduga. Nanti polisi akan ibaratnya menentukan seperti apa ujungnya gitu ya Mel. Tapi kalau kita boleh diskusi ya, aku sama Melanie pengen diskusi karena Melanie pernah menikah 2 kali, aku menikah juga dan we agreed before we filming this vlog. Kita tuh sepakat bahwa sebetulnya pernikahan memang tidak mudah. Oh ya. Itu dulu satu. Dan I personally believe bahwa dalam pernikahan itu it's always takes two to tango. Misalnya ada pertikaian berantem, ini my personal opinion ya. Dua-duanya pasti sebetulnya ada andil. Tapi pada saat salah satu sudah violence atau memukul dan segala macam, itu salah. Kesalahannya jadi udah pasti persentasenya jadi berbeda gitu ya, karena sudah ada pemukulan, action many things yang sebetulnya harusnya nggak dilakuin gitu. Nah, tapi again gue setuju dengan apa yang lo sampaikan tadi Mel. Banyak perempuan nih, kalau kita ngomongin perempuan ya, karena kadernya tidak semua perempuan. You saw what happened with Johnny Depp, tadi Mel juga bilang. Laki loh. Tapi kalau di sini tadi Mel bilang, kalau laki datang lapor, kadang-kadang tuh ada perasaan kayak... Sebenarnya gue juga seneng sih kalau andai kan gue kenal sama si Johnny Depp, juga gue post terima kasih Johnny Depp gitu kan. Cuma kan karena kenal aja, akhirnya ada laki-laki yang speak up juga. Yang speak up. Nggak sekali 2 kali kita mendampingi korban KDRT laki-laki. Dan sorry, lo pernah mendampingi korban KDRT di Indonesia laki-laki? Yes. Digebukin sama perempuan? Diketawain kadang pada saat mau ngelapor, sanksi sosial yang mereka dapat tuh lebih. Iya. Kebayang nggak sampai berapa lama mereka bakal diomongin gitu? Boleh perempuan anjing, bego banget sih gitu. Siapa yang pakai celana di rumah gitu ya? Iya kan, itu kan. Wow. That's lebih kasihan loh. Betul. Tapi menurut gue sampai laki tidak memukul balik itu pun sebenarnya honorable loh. Exactly. Iya kan, karena in a way gitu. Mereka bisa sebetulnya. Iya, bisa gitu. Itu sebenarnya kalau laki lapor lebih kasihan lagi loh. Jelek banget namanya. Ih, laki dipukulin perempuan gitu. Itu lebih kasihan lagi. Makanya gue, andai kan gue kenal Johnny Depp, gue akan post juga makasih Johnny gitu kan. Iya. Gak mungkin. Jadi sebetulnya KDRT itu bukan hanya perempuan, laki, perempuan dua-duanya bisa. Tapi kebetulan mungkin casesnya lebih banyak di sini mungkin perempuan. Karena again, ini pemikiran nggak tahu ya Mel ya, dianggapnya mungkin lebih lemah dan segala macam ya. Tapi gini, gue setuju tadi yang Mel bilang, udah mau ngelapor nih, udah digebukin dan bukan sekali 2 kali. Ini bukan kasus Lesti ya, mungkin secara general aja. Tapi akhirnya maju mundur karena he's the father of my kids. And then gue punya kontrak. Ya, again tidak ada salah tidak ada benar ya. Karena orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Tapi tadi sampai lo bilang untuk seorang sebesar nama Lesti akhirnya spoke up to the public gitu. Lo sampai mengucapkan terima kasih. Artinya pasti dia melewati banyak hal untuk sampai akhirnya oke, gue ngelapor nih gitu dong. I think so. Cuma Lesti yang tahu itu. Dia belum spoke up to the public sampai hari ini, dia masih membiarkan bola panasnya menggelinding, whatever that means. Dia juga nggak ada, kan sekarang lagi nggak ada ya kalau nggak salah. But gue cuma bisa ngomong sampai dia melapor. Itu it takes courage. Kalau itu benar gitu. Oke. Nah, lo sendiri ngelihatnya biasanya kalau perempuan-perempuan yang lo pernah dampingin atau gini, pada saat lo speak up kan I'm sure lo nggak cuma sekedar ngomong, lo pasti doing your research. Researchnya kalau di Indonesia tuh kayak apa Mel? Angka KDRT tahun lalu I forgot, beberapa tahun lalu sempat ada riset bahwa KDRT angkanya nambah, which half yes half no. Banyak KDRT semakin terjadi di era pandemi ya. Sangat. Bener-bener. Lo yang biasanya cuma ketemu malam sekarang harus 24 jam. Duit nggak ada. Kerjaan nggak ada, bener. Yes, itu KDRT dan angka perceraian tambah tinggi. Meningkat di masa pandemi. Yep. That's one thing for sure. Tapi beberapa tahun sebelum itu KDRT pun sempat dianggap naik, padahal tidak. Jadi ada momen-momen mungkin kasus kayak Lesti ini bikin orang lebih berani untuk ngelapor, sehingga terlihatnya kasus KDRT lebih banyak. Padahal cuma lebih banyak yang berani lapor. Iya. Lalu banyak juga yang pemakluman. Yang bikin gue sedih adalah banyak sekali di Indonesia pemerkosaan, pelecehan, kekerasan itu kan memang secara data statistik ya, memang dilakukan persentase terbesar adalah oleh ring 1.
orang-orang terdekat, diperkosa oleh om, dipukul oleh suami, dilecehkan, yang kayak gitu-gitu kan, selalu yang terdekat. Sehingga banyak sekali pemakluman atas dasar apa nanti kata tetangga. Justru yang minta korban untuk stop melapor atau memaklumi atau memaafkan justru biasanya orang tua. Betul. Bapaknya sendiri. Betul. Which is sad, very sad gitu. Tapi ya itu juga yang akhirnya bikin data nggak pernah bener-bener angka realnya muncul ke permukaan. Jejak gitu akhirnya. Dan kita juga kadang-kadang nggak bisa membantu. Kalau orang itu masih berumur atau orang itu sendiri yang akhirnya menarik laporannya, ya kita bisa apa? Right, gitu. Tapi gue sering sekali ngeliat orang maju mundur dengan laporan. Why? Karena keluarga sendiri meminta. Betul. Atas nama agama. Atas nama adat istiadat, keluarga. Dan paling konyol adalah atas nama apa kata orang nanti. Itu buat gue konyol banget sih. Gitu. Impacting pada ke pekerjaan secara image menurut lo? Itu kembali kalau buat gue, if you're that good, believe bahwa lo punya skill. Dan lo percaya gini, dignity dan harga diri kita kan sebenarnya ada di diri kita dulu ya. Of course, you have to respect yourself. Yes. Dan menurut gue kalau lo merasa seperti itu nanti nggak akan pernah dapat kerjaan lagi. Emang lo nggak akan pernah dapat. Gitu. Dan gue protes beberapa hari lalu. Mereka membuat narasi yang, tapi narasinya tuh media ya. Hancurlah sudah masa depan seorang Lesti Kejora. Kelengkaplah sudah penderitaannya, dia tidak akan. What the? Gitu maksudnya. Kenapa harus hancur hidupnya selama-lamanya? Enggak. Tapi kan kalau orang suruh dengar itu terus dari semua orang, bisa kejadian ke dalam dirinya, dan that's what she will believe. Padahal kan sebenarnya ini it's a bumpy road, hal yang tidak menyenangkan, tapi sebetulnya bisa menjadi turning point ya. Bagaimana seorang perempuan harus menghargai dirinya. Bukan cuma perempuan, laki-laki pun juga demikian. Every human harus menghargai dirinya dia sendiri. Even sampai hari ini, kok sekarang ini tahun berapa, 2022, gue masih ada momen-momennya, bahkan media besar atau orang besar gitu bisa ngomong gitu. Ya Mbak Mel kan, maaf punten, janda. Ngomong aja janda. It's not embarrassing karena gue punya kualitas lain di diri gue gitu. Yang nggak akan turun begitu gue jadi janda, so what? True. Karena orang sering mungkin menyamaratakan atau membuat seolah-olah kayak janda itu sesuatu yang negatif. Orang sini kan stigmanya kan yang jadi begitu. Padahal makanya gue sempat gini loh. Gue interview seseorang yang menikah, and then cerai. Gue manggil lo apa ya? Janda kan ya, bener ya? Emang janda ya? Janda. Tapi kadang-kadang orang, sorry ya gue manggil lo janda. Ya emang gue jadi janda daripada gue jadi simpenan. Kasarnya kan kalau perbandingannya kayak gitu kan masih ada aja. Dan banyak banget orang yang kasihan anak gue nanti kalau bapak ibu cerai. Tahu nggak betapa banyak, dan ini ada datanya gitu, betapa banyaknya anak yang hancur justru orang tuanya nggak cerai, tapi dia tumbuh di era orang tua itu jelas-jelas nggak ngomong-ngomongan, berantem setiap hari. Toxic relationship. Mereka lebih hancur gitu. Right, So whatever happened to Lesti, what she did itu honorable banget sih. Ini adalah bagian dari dia menghargai dirinya sendiri. Right. Lo sebagai perempuan, terlepas dari lo aktivis atau apapun segala macam, lo melihatnya lo menikah 2 kali, and then you got divorce, bercerai, dan lo sering membantu perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang tadi you said came to you untuk minta bantuan menjadi korban KDRT gitu, untuk didampingi ya, bukan untuk didampingi. Ini menjadi consideration nggak untuk lo start your own relationship untuk menikah lagi juga? Gue nggak akan berpikir gue nggak mau nikah takut KDRT nanti, enggak gitu, enggak sih, karena both of my previous relationship pun berhenti kan bukan karena KDRT gitu, dan gue rasa mudah-mudahan gue tetap bisa jadi orang yang protect myself, dalam arti you don't do that gitu. Dan kalaupun itu terjadi, gue akan jadi orang yang kayak gue akan ke polisi. Kalau udah nggak bisa handle, must be go to the police. Ada. I don't think so sih. Ini tidak mempengaruhi. Gue nggak jadi takut nikah karena takut KDRT, enggak. Gue consider banyak hal lain tapi bukan KDRT. Do you still believe in marriage? Ini terlepas dari KDRT. Karena kan KDRT adalah salah satu faktor yang membuat orang akhirnya biasanya bercerai.
dan banyak kasus lainnya. Dan di Indonesia perceraian itu cukup tinggi ya Mel, so far gitu. Ya nggak artisnya apa kayak kerjanya sama aja sebetulnya. Sebenarnya orang salah kalau bilang artis paling banyak kawin cerai. Enggak, cuma kalau betul artis lo bisa ngeliat di TV gitu. Padahal enggak juga gitu. True. Do you still believe in marriage lasts forever? I believe if you work it, any relationship bisa last forever. Tapi ternyata gue punya sikap yang cukup buruk dalam, jadi gini, gue punya satu sifat di mana if I try, I will try. Tapi kalau itu sudah mengganggu prinsip gue nggak bye. Gitu. Mungkin karena gue juga dengan segala penyakit gue nggak bisa punya anak dan segala macam, so it makes it easier. Gue nggak punya kayak yang tadi bilang ada beberapa orang consider aduh anak gue, gitu kan gitu. Gue bisa easily walk away gitu. Karena nggak ada anak dan gue ngerasa ya udah gue masih bisa kerja, gue bisa apa sendiri kok gitu. Mungkin dan itu cukup jelek gitu ya in a way gitu. Tapi why not getting married again sih? Ayo. Tapi mungkin sekarang kriteria gue udah bener-bener gini-gini udah ngerti deh apa yang mesti gue nilai gitu. Nah seperti zaman dulu, zaman 20-an bucin-bucinan ya. Asli kata gue. Oke, Mel, again lo ngelihatnya dari kasus Lesti ini apa yang bisa dipelajarin untuk para perempuan terlepas dari apapun pekerjaannya, berapapun anaknya, berapa lama sudah rumah tangganya, tapi dengan kasus sebesar ini, terutama kita dari perempuan-perempuan ya, we can learn something gitu dari kasusnya yang kebetulan punya platform cukup besar dan impact buat banyak perempuan juga. Gue selama kasus ini gue berusaha ngomong bijak ya. Intinya adalah gini, it's okay untuk protect yourself. It's okay untuk apa sih, lo tau gak sih kalau anak kecil kan di sekolah tuh pasti suka diajarin don't touch this, ini nggak boleh, itu nggak boleh. It's okay untuk ngomong ke orang, hey itu tidak boleh. Put the limit. Iya, put the limit, dan itu bagian dari lo respect diri lo sendiri. Gini deh, kita nggak akan bisa ngarepin people respect atau manusia lain respect ke kita kalau kita juga nggak respect ourselves gitu. Dan ya itu sih, it's okay kok beneran. Don't give up. Pada saat lo diperlakukan tidak semestinya dan it's against the law sudah, dan di luar prinsip lo, stand up for yourself gitu. Stand up for yourself. Kamu sempat bilang deh kalau nggak salah di I don't know which podcast atau di statement kamu bilang bahwa the good thing about this case about Lesti adalah dia lapor ke polisi dengan visum. Jadi dia sudah melakukan visum terlebih dahulu. Dia visum, dia bawa lawyer. Karena kan kebanyakan kasus teman-teman kita lupa visum. Boro-boro lupa visum. Ingat nelfon semua media dulu baru ayo kita ke kantor polisi. Kata gua kan apa aja? Bang mulut. Iya gitu tuh ya. Karena udah mungkin panik ya. Oke, gua telepon dulu ini segala macam. Bisa nelfon 100 orang tuh mah bukan panik. Cuma niat. Oke, the first thing, nih lo sebagai orang yang sering mendampingi, the first thing when that thing knock on wood happen to you, kalau kejadian kamu misalnya dipukulin sama pasanganmu, cewek ataupun cowok, the first thing that you have to do bukan telepon media dulu, tapi adalah gue pukul balik katanya. Ada kan hajar botol, pukulan sumo ya, orang juga takut mukul. Tapi harus yang pertama adalah visum ya Mel, karena nggak ada bukti ya susah ya. Yes. Gue akan, mau itu mungkin gak visum, tapi gue akan foto. Nah, it's a good moment untuk lo selfie. You know, ambil foto apa yang terjadi pada badan lo, atau videokan. Atau kalau bisa pada saat itu terjadi lo nyalain video. Nah, itu ada gunanya, handphone bisa dipakai dengan bijak. Itu kan, videokan, rekam sebanyak mungkin lo punya dokumen pendukung yang mendukung cerita lo. Iya, karena nggak susah kalau it's gonna be kalau nggak ada buktinya ya your story versus nggak ada gitu. The other story, iya, kan, gitu, betul. Bolak-balik, gitu. Harus ada buktinya dong gitu. Oke. Rumah sakit. Can I say something? Perempuan gini. Ini gue sarankan sih ke adik gue, ke siapapun. Kalian menikah. Dan ini umum dilakukan di luar. Biasakan tetap punya tabungan sendiri. That's nice. Iya, betul. Biasakan tetap punya tabungan sendiri. Biasakan tetap punya everything sendiri. Enggak, bukan berarti kita nggak mempercayai atau apa gitu. Dan bukan siap-siap, kalau mau cerai apa, enggak juga. Enggak. But, jangan pada saat kita bergantung semua sama cowok. Begini juga cowok ya, jangan semua istri gue yang ngurus, gue nggak tahu apa-apa gitu. Know everything. You should know everything.
polisi tuh kemana sih, rumah sakit terdekat di mana sih? Oh ya, gue punya asuransi diurusin sama suami. Masa? Boleh dong aku nyimpen nomornya. You know those things. Punya tabungan sendiri, dikasih uang bulanan mungkin sama suami 100 perak aja lo sisihin setiap hari. In case of anything, lo punya apa ya? Lo punya pegangan sendiri, your own safety net. Gitu sih. Right. And again, mungkin satu hal yang apa ya, gue sih pengen sampaikan juga bahwa adalah terlepas dari kita public figure, kita artis, basically we're only human. We make mistakes. Masyarakat juga mungkin harus memberikan as much as mungkin sesuatu yang kalaupun akhirnya diproses kepolisian, biarlah itu menjadi urusan polisi. Tapi untuk tekanan masyarakat itu kan berat, Mel. Dan kadang-kadang masyarakat kan lebih tahu tentang hidup kita dibanding kita. Kadang-kadang kasus di polisinya belum jalan, tekanan masyarakat sudah membuat seseorang jadi sangat depresi. Tidak membenarkan sama sekali tidak membenarkan. Kalau yang salah memang harus diputuskan salah dan harus ada, memang kalau dilaporkan secara hukum harus dijalankan ya. Again, balik lagi masyarakat juga harus stop bahwa gini, saat lu mengidolakan seseorang, you can be a good fan, lo boleh adore them, but never worship them. Jangan nyembah, jangan yang kegilaan juga. Karena again lo harus tahu, ini manusia, siapapun ya. Gue gak hanya bilang soal Tapi orang Indonesia tuh emang hebat sih. Gue kemarin lihat postingan kawinan siapa gitu, orang Korea, sama waktu itu salah satu presiden Amerika, itu komennya tetap isinya orang Indonesia loh. Kamu gak bisa melakukan bahasa Indonesia lagi. Padahal tuh yang punya akun juga gak ngerti tuh bahasanya apa kan. Gitu. Right. Gue tahu emang aktif banget sih di sini, Mel, ya kan? Maksud gue, gila-gilanya dikit ya. Apa sih gitu? Just don't. Dan first of all, satu hal secanggih-canggihnya teknologi yang udah ada gitu ya. Gue cucunya Habibie loh gitu kan. Secanggih-canggih teknologi yang pernah diciptakan, ada satu teknologi yang belum ditemukan. Adalah teknologi yang bisa menghapus rekam jejak digital. Hati-hatilah berkata-kata, jangan sampai suatu hari anak lo bisa ngomong, anjir mak gue dulu mulutnya kayak begini ya di sana sini. Very true, Dan sebenci-bencinya lo sama satu orang, mungkin di saat ini posisinya si Bilar ya, sampai kapanpun sebenci-bencinya lo akan dia sampai lo mati akan tetap jadi bapaknya dari anaknya si Lesti lo. So sewajarnya aja, secukupnya gitu. Aja karena ya balik lagi sih, maksudnya menurut gue again segegilaan atau tergila-gila sama artis, balik lagi mereka cuma manusia. Bye-bye gila beneran loh. Mereka at some point they will disappoint you guys, akan mengecewakan kalian karena mereka mungkin they do the best that they can, melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Yang namanya manusia ada jatuhnya, ada keselipnya, ada bersalahnya ya sama aja gitu. Dan lo tidak membenarkan posisi, lo nggak pada posisi ngatur hidup orang. Right. Jadi as a netizen ya mungkin seporsinya aja kali ya. Don't get too much juga. Piknik agak jauh dikit, mungkin baca-baca buku apa gitu yang menghibur dikit. Supaya bisa lebih refresh ya Mel. Biar otaknya jauhan dikit, bener deh. Benar. Okay, to close this discussion with you Mel. Anyway, thank you very much for being brave. Thank you so much too. Always have guts. Gue tahu banyak orang yang sebetulnya punya keresahan sama, tapi tidak semua orang mungkin punya keberanian yang sama. Dan again harus dihargai karena kan setiap orang punya consideration sendiri. Last, what is your message untuk orang-orang di luar sana? Again, tidak hanya perempuan, laki-laki, tapi yang ngerasa bahwa sekarang mungkin kebetulan kita ngomong spesifik KDRT ya Mel. Lo ngerasa this is not right. Tapi lu punya banyak yang harus lu pikirin. Kayak tadi lu bilang, orang mak gue, bapak gue, brand gue, atau apapun. Tapi lu ngerasa, this is not right, I'm not happy gitu. Gini, kalau orang yang lo pikirin itu benar-benar sayang sama lo, maka mereka akan mau yang terbaik buat lo. Bukan sesuai egonya mereka. That's it. Aris Mike. Iya kan, mama pengennya kamu begini. Tapi kalau anaknya menderita, kalau memang orang-orang yang ngasih tahu lo itu benar-benar sayang, maka dia akan nanya kamu maunya apa. Bukan harus sesuai maunya gue atau artinya tidak sayang sama gue. Itu ego, bukan sayang. Right. Thank you very much Melanie Subono. Dan again untuk kasus Lesti, semoga ada jalan keluar yang terbaik pastinya. Dan buat orang-orang di luar sana yang juga mungkin ngefans ataupun mungkin gak ngefans tapi ngikutin ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Because there's always things to be learned about. Always. Thanks Mel. Thank you very much. Thanks guys for watching. Hope to see you again on my next vlog. Bye guys. God bless you.